Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Mengikuti perjalanan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Wonosobo setelah beliau ziarah ke Syekh Wonosobo yang merupakan masih terah daripada Sunan Gunung Jati, ya. Beliau adalah cikal bakal yang memberi nama Kabupaten Wonosobo. Setelah berziarah, beliau menyampaikan dakwah di Kabupaten Wonosobo, menceritakan bagaimana perjalanan Nabiullah Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan, ya, dari Sayyid Abdullah, ya, dan kakeknya Abdul Muthalib. Beliau diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensiarkan agama Islam di Jazirah Arab, ya. Setelah mensiarkan agama, beliau juga membaiat beberapa sahabat-sahabat beliau untuk bagaimana menyebarkan Islam di seluruh dunia, termasuk di Nusantara ini. Kiai Imaduddin menceritakan bagaimana nasab Rasulullah SAW sampai dengan bagaimana perjalanan Wali Songo yang merupakan terah Rasulullah SAW mensiarkan agama di bumi Nusantara ini. Termasuk Kiai Imaduddin adalah merupakan masih terah dari Kasultanan Banten, sehingga beliau nasabnya ke Rasulullah SAW lewat Jarul Wali Songo. Terang benderang beliau menyampaikan lewat dakwah di Wonosobo, dan masyarakat antusias sekali. Perjalanan beliau di daerah Jawa Tengah saya kira merupakan hal baru, karena selama ini beliau fokus di daerah Banten dan Jawa Barat, juga sesekali ke Jawa Timur. Nah, ini sudah merambah ke Jawa Tengah. Setelah Wonosobo, beliau juga akan berdakwah di daerah Mejagong, ya, Randodongkal, Pemalang, yang ada beberapa masyarakat sedikit agak kurang sreg, dan ada surat karet yang menolak beliau untuk dakwah di Mejagong. Saya kira apa yang menjadi tugas Kiai Imaduddin tetap akan dilaksanakan, dan para laskar-laskar di Pemalang Selatan akan membackup dan akan senantiasa memberikan jalan kelancaran untuk beliau dakwah di Mejagong. Kita simak perjalanan beliau dari awal ziarah sampai dengan menyampaikan ceramahnya di Kabupaten Wonosobo. Sekali lagi mohon maaf NKRI Kamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga peninggalan dari Ki Ageng Wonosobo yang pertama adalah dua ajaran. Nah, dan silsilah juga ya? Ya, ajaran ini diantaranya kita refleksikan lagi dalam keseharian berbangsa bernegara. Kemudian untuk memperkuat itu dan menginstalkannya, kita adakan haul Wonosobo di alun-alun. Saya minta itu yang tadi catatan itu yang di atas itu. Siap. Mau saya foto nggak jadi tadi. Itu persis ada cerita. Yang dari Brawijaya 5. Terus Udang Begawan, terus di sini gitu loh. Ada catatannya ya? Ada. Sini juga ada. Kalau fotokan juga itu data manuskrip. Ada ya? Oke, nanti kita bikinkan diagramnya lagi. Jadi Bondan Kejawan ini punya anak Sunan Pandowo dengan dia. Oke. Yang perlu dibahas nanti kalau dia ke Wonosobo makanin. Siap. Di alun-alun. Nanti kita data di catat kedokteran. Ikut ya. Siap. Kalau yang pemenang masalah siswa di sini Nanti dulu kalau masalah KTP. Karena masih ada investigasikan. Yang penting di ke bawah ini kita tulis Banten, Cirebon, ya nanti kita kumpulkan di sini. Gitu loh. Bikin form ya semua Wonosobo. Baru setelah itu, nah
penting kayak imat maju terus itu kayak Nggih. masalah nasab itu mas. Betul. Tidaklah yang duduk di bangku lebih mulia dari yang berdiri. Betul. Tidaklah yang duduk di atas bangku lebih mulia dari yang kebagian nongkrong di bowling. Betul. Tapi karena ini cinta untuk Kanjeng Nabi besar Muhammad, apapun kita kebagian hari ini di depan Masjid Al-Umdah, apakah di atas panggung, apakah di atas bangku, apakah berdiri, apakah duduk, apakah desek-desekan di tiang masjid, semuanya sama akan mendapatkan catatan sebagai orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, jangan Muttalib. Nah, tapi yang ditasdid tohnya Abdul Muttalib. Siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad punya istri Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Siti Aisyah Ar-Ridha, Sayyidatuna Hafsah, Saudah, Zainab binti Khuza'ah, Zainab binti Zaksi, Siti Maimunah, Ummi Habibah, Ummi Salamah, Raihanah, kemudian Juwairiyah dan Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad punya anak. Pertama namanya Qasim, yang kedua adalah Zainab, yang ketiga Ummu Kalthum, Ruqayyah, Abdullah dan Ibrahim. Yang menurunkan keturunan satu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra punya anak 3, Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin tidak punya keturunan. Yang punya keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim inilah leluhur dari para wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bagi warga NU yang harus dituruti adalah siapa dia yang dipilih oleh Muktamar sebagai Ketua PBNU dan sebagai Rais Am PBNU. Insya Allah kita akan selamat di dalam ber-NU apabila kita mematuhi hasil muktamar setiap muktamar. Itulah doa Mbah Hasim ada di hasil muktamar. Keridhaan Mbah Hasim Asy'ari ada di hasil muktamar. Baik yang kita dukung maupun yang tidak kita dukung, kalau sudah diputuskan muktamar, itulah yang harus kita patuhi. Tidak boleh kita mematuhi Mbah Hasim di dalam bagaimana cara kita memilih presiden hari ini. Mbah Hasim sudah tiada. Nggak bisa kita kemudian tanya sama Mbah Hasim, Mbah Hasim mau pilpres, milih siapa? Nggak bisa. Tanyanya sama siapa? Sama murid-muridnya. Siapa murid-muridnya yang mewarisi PBNU? Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU. PBNU sudah katakan, kita bukan partai politik, kita tidak mengusung capres. Tapi bagi masing-masing kiai boleh untuk mendukung capres sesuai pilihannya, tapi jangan bawa-bawa PBNU.